kefahaman dan ilmu, sebenarnya ilmu itu juga merupakan bagian dari kefahaman, Pak. Tapi sesungguhnya ilmu secara maqalallah wa qala Rasul itu ilmu. Tapi memahami ilmu itu kan harus dengan pemahaman yang diajarkan Nabi, Pak. Karena apa? Karena kefahaman juga merupakan bagian dari ilmu yang besar. Makanya kalau perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau itu mengatakan sihatul faham. Sihatul faham itu pemahamannya harus benar. Karena ayat itu bisa dibawa kemana-mana, Pak. Ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Padahal ayat itu ilmu atau tidak, Pak? Ilmu. Contoh, Pak. Ini kisah nyata aja yang simpel aja. Dulu saya waktu SD, Pak. SD. Seusia Ja'far. Anak saya. Itu saya pernah datang ke lapangan, Pak. Lalu ada konvoi kampanye partai hijau. Saya nggak nyebut nama partainya ya. Di negeri Wakanda, nggak negeri sini. Ini saya disclaimer ya, yang saya khawatirnya. Lalu ternyata pada saat itu ada orang yang ngomong, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan mendekati pohon, kamu akan menjadi orang zalim. Padahal kita paham pohon itu maksudnya kemana. Artinya ayat itu bisa dibawa kemana-mana, Pak. Kalau tidak diikat dengan pemahaman yang benar. Makanya pemahaman yang benar itu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Menurut aku dan para sahabatku, kata Rasulullah kan membatasi itu. Itu namanya pemahaman, Pak. Contoh, saya pernah di Magelang, Pak. Ngobrol sama orang tidak mau sholat. Orangnya baik banget. Baik, sopan, attitude-nya baik. Petani, Pak. Tapi ketika sholat asar, dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Saya kira mungkin sholatnya nanti. Lu sampai 5:30 mau maghrib. Ini ya nggak sholat. Ya saya ngomong, Pak, udah sholat, Pak, gitu. Loh, saya malah dikasih dalil, Pak. Tujuan sholat itu apa, Mas? Oh, saya ditanya, Pak. Ya saya jawab, ya sholat beribadah sama Allah, mengingat Allah dan lain sebagainya. Dia mengatakan salah. Loh. Saya disalahin, Pak. Padahal saya saat itu di Fakultas Syariah semester 5. Nah, saya kan langsung tertarik kan. Mungkin dia punya hikmah dibanding saya. Saya tanya, dan tujuan sholat itu apa? Dia mengatakan, aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Tujuannya sholat itu ya eling sama Allah. Nah kalau kamu sudah eling, ya tidak usah sholat. Coba, Pak. Itu wakil, itu nyata, Pak. Lah saya kan bingung. Yang beliau sampaikan dalil, ilmu atau tidak ilmu? Ilmu. Tapi pemahaman beliau terhadap ilmu itu berbeda enggak dengan pemahaman yang disampaikan Nabi? Berbeda, Pak. Makanya ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Panji Gumilang aja bisa mengatakan madhabnya apa? Soekarno. Ya kan? Dia bisa mengatakan, kenapa kok perempuan ditaruh di depan? Saya tidak mau mendolimi perempuan. Itu ilmu, Mak. Tapi pemahamannya rancu. Ya kan? Makanya kan orang yang suka mengkafir-kafirkan dengan gampang, dikit-dikit kafir. Kayak orang NII itu, kayak orang NII. Itu juga punya dalil. Malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum sama Allah, dia hukumnya kafir. Dari satu ayat yang benar itu dipakai dengan begitu gampang mengkafirkan orang. Dalilnya benar. Praktek pemahamannya yang terbangun atas dalil itu yang salah. Itulah pentingnya ilmu dan pemahaman itu satu paket, Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim tadi dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau itu mengatakan dua nikmat setelah iman itu apa? Nikmat hati yang ikhlas dan nikmat pemahaman yang benar. Kenapa? Dalil itu harus dibawa kepada pemahaman yang benar. Kalau enggak, ya bisa kemana-mana. Ya, contoh mengatakan semua orang nanti masuk surga apapun agamanya selama dia baik. Dia mengambil salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Tapi dia lupa
ayat di dalam surat Al-Baqarah itu diikat di dalam surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itulah bahayanya Allah tidak pakai pemahaman. Maaf ya Pak, dukun aja bisa memakai dalil Pak untuk membenarkan perilaku dukunnya, tapi ya dengan pemahaman menurut versinya dia. Makanya Nabi itu mengikat ma'ana alaihi wa ashabi, yang ngikutin saya dan para sahabat. Pemahamannya harus pemahaman saya, bukan pemahaman kalian. Dukun itu bisa punya dalil, koruptor punya dalil Pak. Makanya kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang ada koruptor terkenal di kampungnya, sosialnya besar, karena bisa jadi dia mempraktekkan dalil. Wa'at bisayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Dia tahu, saya ngambil 1 miliar nih, ini korupsi, saya tahu. Nah, ini ternyata ada dalil yang menenangkan. Ikutilah yang buruk dengan kebaikan. Akhirnya apa? Ya udahlah, cincailah 500 jutanya untuk yayasan dan anak yatim piatu. 500-nya saya, 500-nya untuk menghapuskan dosa. Yang dipakai dalil atau tidak dalil? Dalil Pak. Tapi dengan dalil yang dia pahami sendiri. Nah, itulah bahayanya Pak. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Kalau ada dalil, kita harus ngerti pemahamannya Nabi dulu gimana ketika menjelaskan dalil ini. Itulah fungsinya Nabi turun kepada kita untuk menjelaskan pemahaman, memahami setiap ayat dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Ya kalau enggak ya bisa kemana-mana. Ya kan? Bahkan maaf ya, masih ingat nggak profesor yang mengatakan bahwasanya kalau ada hubungan sama-sama suka laki-laki dan perempuan itu tidak bisa disebut zina. Disebut zina itu kalau ada paksaan. Ini bisa pakai dalil. Namanya dalil bisa di otak-atik mantuk Pak. Kalau dalam bahasa orang Jakarta cocokologi, cocok ini dalil ini cocok nih pakai ini. Bisa. Ya kan? Orang yang pengen pacaran aja bisa Pak pakai dalil Pak. Ya kan? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan setiap kita tuh bergolong-golongan, berkelompok, laki perempuan itu apa? Untuk saling mengenal. Ya sudah, saya mengenal dulu sebelum saya nikahin. Ada dalilnya. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang dikhawatirkan sama Ali bin Abi Thalib. Qaulul haq yuradu biha al-batil. Perkataannya benar ketika menyebutkan dalil itu benar. Tapi dipakai untuk sesuatu pemahaman yang salah. Nah, itulah bedanya ilmu dan pemahaman. Ilmu, apapun yang datang dari Allah di dalam Quran dan hadis itu ilmu. Tapi harus diikat dengan pemahaman yang benar. Bisa paham Bapak? Insya Allah.